Puji syukur hanya kepada Tuhan pemberi kehidupan dan anugerah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, bahkan anugerah keselamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan kembali sebagai dasar dan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan hari ini berdasarkan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami akan membacanya saat ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, layakkan kami untuk merenungkannya. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, di sini dalam bagian ini kita dapat melihat secara seksama bagaimana soal kebencian itu merusak diri seseorang dan juga membuat seseorang berlaku tidak pada apa yang benar di hadapan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19 ini secara terbuka Saul mengumumkan ingin membunuh Daud menantunya. Ayat 1. Kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud, sehingga selalu mendukung Daud. Ayat 4. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Ayat 5. Dengan terpaksa Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud. Ayat 6. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Ayat 7, ayat terakhir perikop pembacaan kita tadi. Kisah ini, saudara-saudara, memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan, dipelihara sebagai sebuah penyakit, akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Ia akan menggerogoti damai dan sukacita. Ia akan merusak diri sendiri, relasi dengan keluarga, relasi sosial dengan semua orang di sekitar, bahkan dengan sesama warga gereja dan masyarakat. Saudara-saudara, mengampuni dan rela menerima adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian ini. Berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh dengan meneladani Yesus, yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib.
mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja terus dalam diri kita, sehingga keberadaan diri kita di masa yang akan datang akan ditemukan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mempunyai kemauan untuk senantiasa melakukan apa yang diperkenankan Allah di dalam kehidupan kita semua, yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan seluruh ciptaan yang ada di sekitar kita. Shalom Allah akan terwujud dalam kehidupan yang seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini kami bersyukur. Anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami betul-betul dapat merasakan betapa indahnya, betapa luar biasanya kasih-Mu yang terjadi dan mengajak kami untuk selalu melihat segi-segi kehidupan kami untuk kami jalani secara baik tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk tidak memelihara kebencian dan dendam itu, dan bahkan mengajak kami untuk melakukan pengampunan, memberi dan melepas akan sukacita kepada setiap orang, bahkan yang melukai kami, sehingga dengan demikian kehidupan kami akan selalu berada di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Mampukan kuatkan kami dalam kuasa Roh Kudus untuk terus melakukan bagian kehidupan yang seperti ini Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan jemaat-Mu hari ini, kami terus berdoa mendoakan yang sakit. Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onni S. Lakbur Lawal, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak Evan di Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermina Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Saudari Erlin Simanjuntak, Mas Wangga Patu Tanggana, Nyonya Peter Tenna. Kami juga terus berdoa yang menderita, yang berduka cita, dan mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam kehidupannya. Kami juga tetap berdoa mendoakan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik secara rohani maupun fisik. Berdoa mendoakan seluruh perjalanan kehidupan anggota jemaat-Mu hari ini dalam tugas pekerjaan dan keseharian. Biarlah semua Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa, terus berdoa mendoakan pandemi COVID-19 yang tetap kami alami, bahkan di masa-masa seperti sekarang ini semakin tinggi. Kami terus berdoa, biarlah kami tetap berada dalam keadaan yang baik dan terus melakukan kegiatan kami dengan melihat protokol kesehatan dan mematuhi setiap anjuran pemerintah kami sebagai pemberi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami juga. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan hidup yang kami jalani, sehingga seluruh bagian hidup kami sungguh-sungguh diterangi oleh kuasa Roh Kudus bagi kami semua untuk menjalaninya. Berkati kami terus Tuhan, khususnya hari ini. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara-saudara, jalani kehidupan hari ini
dengan selalu melepas akan pengampunan bagi orang lain. Hiduplah dalam sukacita, jangan pelihara kebencian kepada siapapun, supaya dengan demikian kehidupan kita semakin bermakna dan bahkan semakin baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Shalom.